Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi bersama saya Petrus Mediaku, yang pada kali ini kita akan belajar IPA lagi. Apakah kalian sudah siap? Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak? Ini sudah saya jelaskan di video yang lalu. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan dari titik acuan. Nah, untuk kali ini fokus kita adalah tentang gerak lurus. Gerak lurus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Sedangkan yang kedua adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLB ini adalah gerak lurus beraturan. Lurus karena memang lintasannya lurus, sedangkan beraturan itu karena kecepatannya tetap atau konstan. Maka pada GLB di sini saya tulis biar kalian ingat, kecepatannya adalah konstan atau tetap, sehingga benda yang bergerak GLB itu tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, kecepatan bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan, satuannya meter per second. Lalu S itu jarak, di satuannya meter, sedangkan T adalah waktu, satuannya adalah second atau detik. Ini yang pertama tentang GLB. Lalu yang kedua tentang GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Lurus karena memang lintasannya lurus, lalu kemudian berubah beraturan itu karena kecepatannya berubah secara beraturan. Jadi kecepatannya tidak tetap, kecepatannya berubah. Nah, berubahnya bisa dipercepat atau kebalikannya diperlambat. Tetapi kemudian yang perlu diingat bahwa perubahan kecepatannya itu teratur ya. Boleh dikatakan perubahan kecepatannya adalah tetap. Misalnya ya, mula-mula benda itu bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Lalu detik pertama kecepatannya akan berubah, misalnya menjadi 4 meter per second. Lalu detik berikutnya ini berubah lagi menjadi 6 meter per second. Nah, dari contoh ini bisa dilihat bahwa kecepatan benda itu berubah dari 2 menjadi 4 menjadi 6. Jadi perubahannya selalu tetap atau beraturan. Nah, perubahan kecepatannya ini, perubahan kecepatannya itu nanti disebut sebagai percepatan atau perubahan
kecepatan. Nah, bagaimana sekarang cara menentukan kecepatan? Perhatikan. Untuk menentukan kecepatan, ya, kecepatan akhir itu adalah kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan waktu. Jadi di sini ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Ingat, karena kecepatannya berubah. Nah, kalau berubah berarti ada kondisi awal, ada kondisi akhir. Maka di sini berbeda rumusnya dengan yang GLB. Nah, sedangkan jarak, cara mencarinya adalah kecepatan awal kali waktu ditambah setengah kali percepatan kalikan waktu dikuadratkan. Saya ulangi, untuk mencari jarak yaitu dengan rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. V0 itu kecepatan awal, T itu waktu, kemudian A itu percepatan, sedangkan T kuadrat, ya, T ini waktu, kemudian dikuadratkan. Ini mengenai GLBB. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh soal tentang GLB. Perhatikan. Ada seorang anak mengendarai sepeda selama 1 menit. Kecepatannya 4 meter per second. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, saya ulangi ya. Seorang anak mengendarai sepeda selama 1 menit dengan kecepatan 4 meter per second. Berapakah jarak yang ditempuh? Nah, di sini ya, jaraknya yang ditanyakan. Nah, cara mencarinya yaitu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 4 meter per second kali waktu. Nah, di sini waktunya adalah 1 menit. 1 menit, padahal di sini kecepatannya itu per second atau per detik. Maka waktu ini harus diubah dulu ke detik. Yaitu 1 menit itu adalah 60 detik. Maka kita masukkan di sini adalah 60 detik atau 60 second. Sama dengan 4 kali 60 berarti 240 meter. Jadi jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Nah, kita masukkan 4 kali waktu. Waktunya 1 menit kita ubah dulu menjadi detik, yaitu 60 detik. Maka 4 kali 60 hasilnya adalah 240 meter. Lalu kemudian contoh untuk yang GLBB. Perhatikan. Sebuah benda
bergerak dengan kecepatan awal dua meter per second. Setelah 5 detik kecepatan berubah menjadi misalnya 10 meter per second. Hitunglah percepatan, kemudian yang B jarak. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per second. Setelah 5 detik kecepatannya berubah menjadi 10 meter per second. Hitunglah berapa percepatan dan berapa jaraknya. Oke, sekarang kita lihat ya. Berarti di sini V0-nya adalah 2 meter per second. Lalu kemudian VT-nya itu 10 meter per second. Sedangkan waktunya adalah 5 second. Sekarang kita akan mencari percepatan. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya kita masukkan 10, V0-nya 2, ditambah A kali T-nya 5. Ini pindah ruas, jadi 10 dikurangi 2 sama dengan 5A. 8 sama dengan 5A. A-nya berarti 8 per 5 sama dengan 1,6 meter per second kuadrat. Ya. Jadi percepatannya ketemu berapa? 1,6 meter per second kuadrat. Lalu yang B jaraknya. Jaraknya adalah V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. V0-nya kita masukkan 2, waktunya 5 ditambah setengah kali percepatannya adalah 1,6 kali T kuadrat. Jadi 5 kuadrat. Ini 10 ditambah setengah kali 1,608 dikalikan 25 sama dengan 10 ditambah berapa? 20. Hasilnya adalah 30 meter. Nah, ini contoh yang GLBB. Semoga kalian bisa paham dan silakan nanti kalian untuk review kembali video ini ya. Jadi pada gerak lurus itu dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap, sedangkan yang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan kecepatannya berubah secara teratur. Nah, perubahan kecepatannya itu disebut sebagai
percepatan. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami, dan untuk video berikutnya nanti saya akan memberikan contoh-contoh soal dari gerak dan variasinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam sehat selalu untuk kita semua.